Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Membawa doaku. Mari saudara kita nyanyikan pujian ini. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku. Haleluya. Sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah
bekerja di tengah-tengah Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja, pulihkan Indonesia. Pulihkan Indonesia. Yes Lord. Indonesia, pulihkanlah. Indonesia, katakan pulihkanlah ya Tuhan. Pulihkanlah Indonesia. Berkat turun atas Indonesia. Pemulihan terjadi atas Indonesia. Engkau bergerak dari Sabang sampai Merauke. Terjadi pemulihan. Terjadi kesembuhan yang ajaib atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau perkatakan bahwa kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa apapun yang ada dalam dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu, kuasa-Mu ada untuk Indonesia. Amin. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk Engkau taburi dengan firman-Mu Tuhan. Amin. Berbicaralah kepada setiap kami lewat hamba-Mu. Buat kami mengerti, menangkap apa yang dari Tuhan. Berikan kami hati seorang murid Tuhan yang mau diajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk saudara. Saya mengajak kita sama-sama kembali bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita yang saya ambil di dalam kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Saudara bisa baca nanti seluruhnya, tetapi saya akan membacakannya hanya ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 ya. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Kita baca firman Tuhan ini 2-3. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun akan mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada mati. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Puji Tuhan, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya beri tema berserah penuh. Berserah penuh. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tentu bukan perkara yang baru mengenai kata berserah ini. Tentu dalam perjalanan kekristenan kita, saya dan saudara sering mendengar kata berserah ini. Dan saya percaya kita semua yang ada di tempat ini sudah mempraktekannya. Amin, saudara. Namun kembali saya mengajak kita untuk memperhatikan apa yang terdapat di dalam kitab Rut. Dalam pasal 1 ini, saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik mulai dari ayat 1
ya, di situ diceritakan bagaimana kisah seorang Naomi bersama suami, bersama anak-anaknya, mereka meninggalkan Bethlehem Yehuda yang merupakan rumah roti, karena firman Allah katakan bahwa pada saat itu terjadi bencana kelaparan. Saat terjadi bencana kelaparan, mereka semua meninggalkan Bethlehem. Keluarga ini meninggalkan Bethlehem yang adalah rumah roti, dan mereka menuju ke satu tempat, yaitu tempat yang bernama Moab. Dan di Moab inilah anak-anak dari Naomi mengambil perempuan-perempuan Moab dan mereka menikahinya. Ya, mereka menikahi perempuan-perempuan Moab. Dalam perjalanan waktu yang ada, ternyata ada hal yang luar biasa kembali terjadi di dalam kehidupan Naomi. Kali ini melibatkan juga anak mantu dari Naomi. Dalam pembacaan Rut pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22 ini, saudara, saat saudara memperhatikan, saudara akan menemukan bahwa Naomi mengalami satu peristiwa yang cukup, atau boleh saya katakan kepada kita semua, sangat menyakitkan buat dirinya. Apa itu? Yaitu kematian dari anak-anak Naomi itu sendiri. Bahkan tidak hanya anak-anaknya yang meninggal, suaminya pun ikut meninggal. Dalam keadaan seperti ini, saudara, Naomi tinggal seorang diri, ditemani oleh kedua mantunya, sampai kepada satu titik di mana Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Nah, di sini terjadi hal yang luar biasa, karena kedua mantunya mengambil keputusan untuk mengikut Naomi. Saat kedua mantu ini mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi, dan firman Allah mencatat bahwa Rut lah yang bertahan mengambil keputusan untuk mengikut apa yang Naomi lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan ditinggalkan suaminya, tentu tidak mudah bagi seorang Rut. Tentu tidak mudah Rut menjalani hari-harinya seorang diri, apalagi Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem, Rut juga mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi. Rut mengambil keputusan untuk mengikuti apa yang Naomi lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehilangan seorang suami bagi seorang Rut secara tidak langsung ia kehilangan tulang punggung keluarga. Benar kan, saudara? Karena secara umum, ya, suaminya lah atau laki-laki lah yang berperan sebagai tulang punggung keluarga. Dan Rut kehilangan seorang suami yang merupakan tulang punggung keluarga. Tidak berhenti sampai di situ, Rut juga kehilangan kesempatan untuk memiliki keturunan dari suaminya. Dengan kata lain, saya mau sampaikan bahwa peristiwa meninggalnya suami dari Rut itu berarti selesai sudah. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat menghadapi situasi yang seperti ini, reaksi Naomi, reaksi Rut menentukan segala-galanya. Naomi bereaksi mengambil keputusan untuk balik ke Bethlehem, sementara Rut bereaksi mengambil keputusan memilih untuk mengikuti sang mertua, memilih untuk mengikuti Naomi. Rut berserah kepada keputusan Naomi.
bagi Ruth, keputusan Naomi adalah keputusan yang terbaik. Saat menghadapi situasi yang demikian rumit buat seorang Ruth, tentu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ruth mengikrarkan kesetiaannya kepada mertuanya, walaupun sebenarnya mertuanya bukanlah seorang mertua yang memiliki harta kekayaan. Tetapi Ruth mengikrarkan kesetiaannya, aku tetap akan mengikut engkau. Ada hal yang lebih besar lagi yang dikorbankan oleh Ruth dalam menghadapi kondisi yang terjadi dalam kehidupannya. Ruth memilih untuk pindah kewarganegaraan. Ruth memilih untuk menanggalkan kewarganegaraannya. Warga negara Ruth adalah Moab. Sementara mertuanya Israel, Bethlehem. Ruth mengambil keputusan untuk meninggalkan semuanya. Ruth mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Ruth mengambil sikap untuk menjadi warga negara yang baru bersama dengan Naomi sang mertua. Ruth memilih untuk hidup baru. Puncaknya yang dilakukan oleh Ruth, Ruth meninggalkan kepercayaannya yang lama. Kita tahu bersama saudara bahwa orang-orang Moab adalah orang-orang yang menyembah ya Allah-Allah asing. Penyembahan-penyembahan mereka tidak sama dengan Allah Israel. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ruth sadar, Ruth memahami, Ruth mengerti bahwa Allah Israel adalah Allah yang memberikan pertolongan yang besar buat umat-umat Israel. Tentu saudara, apa yang dilakukan oleh Ruth ini sebenarnya Ruth kurang lebih sudah banyak mendengar tentang Allah Israel dari mertua dan juga suaminya. Sehingga dia begitu bersemangat mengambil sikap untuk lebih memilih menyembah Allah Israel daripada menyembah Allah yang ia sudah pegang dari masih kecil. Tentu bukan perkara yang mudah, saudara, mengambil keputusan-keputusan yang seperti ini untuk pergi ke tanah atau ke tempat bangsa Israel. Bukan perkara yang mudah. Ruth belum mengerti Israel itu seperti apa, Bethlehem itu seperti apa, orang-orangnya seperti apa. Yang ada di pikiran Ruth tentunya bahwa orang-orang di Bethlehem adalah orang-orang yang seperti suami dan juga mertuanya. Mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Ruth mengambil keputusan untuk memilih berserah pada keputusan yang Naomi perbuat, Ruth tahu bahwa keputusan Naomi adalah keputusan yang benar. Ruth tahu bahwa keputusan Naomi adalah keputusan yang dapat dipercaya. Di dalam ayat yang ke-16 di sini, ayat yang ke-17, di mana engkau mati aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Ayat yang ke-16, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang pertama, jelas keputusan Naomi bersama keluarganya saat dia meninggalkan Bethlehem adalah keputusan yang keliru. Naomi berpikir dengan mereka meninggalkan Bethlehem, mereka akan mengalami kehidupan yang luar biasa di tanah Moab.
Tetapi malah sebaliknya, justru di tanah Moab, Naomi mengalami hal-hal yang tidak mengenakan sebagai seorang wanita, juga sebagai seorang ibu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Ruth, keputusan Naomi untuk kembali ke Bethlehem adalah solusi yang terbaik. Bagi Ruth, keputusan Naomi adalah keputusan yang benar, yang tidak perlu diperdebatkan. Bagi Ruth, ia harus tunduk kepada mertuanya. Ia harus tetap mengikuti mertuanya untuk berangkat menuju ke Bethlehem. Dan bagi Ruth, keputusan yang mengikuti Naomi memberikan ketenangan batin di dalam dirinya. Apakah keputusan Ruth tidak ada konsekuensinya, saudara? Tentu ada konsekuensinya. Tentu setiap keputusan yang diambil ada konsekuensinya. Yang namanya keputusan tidak mungkin semuanya akan menyenangkan orang tersebut. Tidak mungkin semuanya akan menyenangkan hati Ruth. Ada banyak hal yang perlu dikorbankan. Ruth harus meninggalkan keluarganya dan orang tuanya. Ruth harus meninggalkan tanah kelahirannya. Sekaligus Ruth juga secara tidak langsung dia terbuang dari tanah kelahirannya. Itu kan konsekuensi yang harus diterima oleh Ruth. Ruth juga tidak mendapatkan tempat dalam bangsanya sendiri karena lebih memilih bangsa dari almarhum suaminya atau mertuanya, dengan meninggalkan sesembahan bangsanya dan lebih memilih Allah atau sembahan bangsa Israel. Tentu ini adalah konsekuensi yang harus diterima oleh seorang Ruth. Tetapi bukan berarti keputusan yang diambil oleh Ruth menggagalkan semua rencana Allah yang ada di dalam diri Ruth. Ketika Ruth berserah penuh kepada Tuhan, maka ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan Ruth. Saat Ruth mengambil keputusan yang benar untuk mengikuti Naomi sang mertua, pada akhirnya kalau saudara membaca kisah dari Ruth dalam kitab Ruth ini sampai dalam pasal yang keempat, saudara akan menemukan pada akhirnya Ruth dipilih oleh Allah menjadi seorang perempuan yang mewariskan atau meneruskan keturunan ilahi. Dan saudara bisa baca dalam pasal 4 di situ, silsilah Daud justru turun dari seorang Ruth, seorang kafir, seorang Moab. Ketika Ruth berserah penuh kepada Tuhan, maka ada banyak hal-hal spektakuler yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Ruth. Kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab, saudara. Yang pertama, selain Ruth tadi, ada yang namanya Maria. Mari kita memperhatikan Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26. Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Dalam Lukas yang pertama ini, saudara, ya, dalam Lukas pertama ayat 26 sampai ayat 38 ini bercerita tentang pemberitahuan kelahiran Yesus kepada Maria, di mana firman Allah katakan bahwa malaikat Tuhan datang dalam kehidupan Maria dan memberitahukan kalau Maria akan mengandung seorang bayi yang tentunya akan menyelamatkan umat manusia. Dalam percakapan Maria dengan malaikat Tuhan, sempat terjadi pergolakan di dalam kehidupan Maria. Maria berkata, aku seorang yang belum tersentuh oleh laki-laki. Dengan kata lain, dia masih perawan. Sampai pada akhirnya Maria tunduk pada keputusan yang Allah
berikan dalam hidupnya. Dalam ayat yang ke-38, di situ firman Tuhan katakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Di sini poinnya, saudara. Dalam ayat 38 inilah menjadi puncak dari semuanya. Bagaimana Maria menerima apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Maria menerima rencana Allah yang besar untuk umat manusia di dalam kehidupannya. Maria berserah penuh. Maria tahu bahwa apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya adalah hal yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali ada hal-hal yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal terbaik di dalam kehidupan kita yang Tuhan siapkan. Dan itu menunggu respon hati kita. Bagaimana respon hati saudara? Ketika saudara mengalami satu situasi di dalam kehidupan saudara, respon hati saudara sangat menentukan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara. Respon hati Maria yang begitu besar membawa Maria menjadi sosok seorang wanita, seorang perempuan yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Ada ketaatan yang besar di dalam diri Maria. Tidak ada sedikit pun Maria menolak apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Kaget ia. Tetapi Maria sadar bahwa rencana Allah harus terjadi di dalam kehidupannya. Maria berserah penuh kepada keputusan Allah. Saudara, kalau kita berserah penuh pada apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, saya percaya saudara, dalam keadaan apapun kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kita tahu Allah sudah menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan ada contoh lain, ya. Ada contoh lain orang-orang yang berserah penuh kepada Tuhan. Rahab salah satunya. Rahab juga pada akhirnya kita melihat Rahab menjadi sosok wanita yang Tuhan pakai kehidupannya untuk meneruskan garis keturunan Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Rahab dipakai oleh Tuhan. Stefanus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, Stefanus dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-60 sampai pasal yang ke-8 ayat yang ke-1a. Di situ diceritakan bagaimana Stefanus melakukan pembelaan dirinya. Dia berjuang memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi pada akhirnya Stefanus mengalami kondisi, mengalami situasi yang tidak baik. Stefanus dirajam dengan batu oleh orang-orang, oleh para hakim, oleh masyarakat yang tidak menerima kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana respon Stefanus? Apakah Stefanus setelah dia memberikan kesaksian dan mendapati keadaan dia dirajam dengan batu, apakah Stefanus lantas bersungut-sungut di hadapan Tuhan, menolak apa yang Tuhan izinkan datang dalam hidupnya? Tidak, saudara. Kita baca di dalam ayat yang ke-59 sampai ayat yang ke-60. Dalam ayat yang ke-59 firman Tuhan katakan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka.
Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Luar biasa ya, saudara. Luar biasa Stefanus. Ketika dia mengalami keadaan seperti ini, Stefanus berserah penuh kepada Tuhan. Stefanus justru malah sebaliknya memaafkan orang-orang yang sudah merajam dia dengan batu. Stefanus memilih untuk menyerahkan semua yang terjadi kepada Tuhan. Karena Stefanus tahu bahwa orang-orang yang merajam dia dengan batu, mereka belum mengerti. Sehingga Stefanus berdoa kepada Tuhan, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Respon Stefanus ketika mengalami situasi yang tidak enak di dalam kehidupannya untuk menyaksikan kasih Tuhan. Bagi Stefanus, apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya harus terjadi. Bagaimana dengan saya dan saudara? Mungkin ada hal-hal yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mungkin ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah berserah penuh kepada Tuhan? Entahkah itu di dalam pekerjaan kita, entahkah itu dalam usaha kita, entahkah itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah kita sudah berserah penuh kepada Tuhan? Apakah kita membiarkan Tuhan ambil alih semua yang terjadi di dalam kehidupan kita? Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 berkata bahwa sebab ia tahu, ia mengetahui rancangan-rancangan yang terbaik yang ada padanya untuk diberikan kepada saya dan saudara. Ayo kita baca teman-teman ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, kalau saudara benar-benar memahami ayat ini, kalau saudara benar-benar memegang penuh firman Tuhan ini, saudara akan selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab saudara akan mengerti bahwa Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan saudara. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita peka dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, sebagaimana para tokoh-tokoh Alkitab peka, maka kita akan menikmati rencana ilahi yang luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya percaya saudara akan memegang teguh setiap firman Tuhan. Mari saudara, kita sadar betul bahwa hanya Allah yang mampu memberikan solusi terbaik dalam hidup kita. Manusia bisa mengecewakan kita. Saya bisa mengecewakan saudara. Saudara bisa mengecewakan orang lain. Rekan saudara bisa mengecewakan saudara. Teman-teman saudara bisa mengecewakan saudara. Tetapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara. Namanya manusia, dia tidak akan pernah luput dari kesalahan. Tetapi Tuhan selalu sempurna. Amin saudara. Karena dia sempurna, dia akan terus menjalankan rancangannya. Rancangan yang penuh damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara, ketika saya dan saudara berserah penuh kepada Tuhan, maka kita akan tahu bahwa Tuhan selalu memberikan solusi yang terbaik. Kalau kita sadar dan kita berserah penuh kepada Tuhan, kepada rencana Allah, maka kita tidak akan pernah goyang apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sekuat apapun angin topan datang melanda di dalam kehidupan kita, kita akan tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Ada satu pujian yang saya suka saudara, pujian yang sangat lama.
Kalimatnya begini saudara. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin saudara. Saya tidak bisa menolong saudara. Saudara tidak bisa menolong teman saudara. Saudara tidak bisa menolong. Ada saat-saat tertentu. Tetapi Tuhan tidak mungkin membiarkan saya dan saudara. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku tenang. Sumber kedamaian hanya ada di dalam Tuhan. Kalau kita tahu sumber kedamaian, sumber ketenangan itu ada di dalam Tuhan, maka kita akan benar-benar berserah penuh kepada rencana Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kita akan tetap berjalan karena kita tahu Tuhan ada di depan kita. Tuhan sedang memberikan jalan yang terbaik buat kita. Nah, untuk itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saudara, andalkanlah Tuhan dalam kehidupan saudara. Mungkin di depan saudara tertutup, di belakang tertutup, di kanan kiri saudara tertutup. Tetapi kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada satupun yang bisa menutup semuanya. Tidak ada cara lain saudara, selain kita berserah penuh kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita angkat satu pujian yang berkata, ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana lebih besar, yang lebih besar dari pikiran semua yang situasi yang sulit di dalam hidupmu. Sebagaimana Rut mengalami hal yang sulit, tetapi ia berkomitmen untuk melanjutkan kehidupannya bersama dengan Tuhan. Mungkin engkau mengalami hal yang sulit seperti Naomi dan memaksamu untuk kembali kepada Tuhan. Biarlah kita berserah penuh kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu, mari angkat tanganmu, mari menyembah Tuhan, mari berserah
Rencana-Mu rencana terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kami mau selalu berserah penuh kepada Engkau. Amin. Dalam segala keadaan, kami mau belajar mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berserah penuh kepada Engkau Tuhan, maka kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Amin. Terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Thank you Lord. Kami tidak dapat membalas semuanya Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Ini kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami banyak kekurangan di hadapan-Mu. Tapi Engkau terus memberkati kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Oh haleluya, lama sangka lama takabara ya lama sangka takabara ibara ya lama sangka lama takabara ya lama sangka takabara. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, mari Engkau balas berkati buat umat-umat Tuhan yang sudah hadir malam hari ini. Engkau memberkati dalam pekerjaan anak-anak-Mu. Amin. Engkau memberkati rumah tangga anak-anak-Mu. Engkau memberkati Tuhan seluruh kehidupan umat-umat Tuhan dalam segala keadaan. Yang lemah Engkau kuatkan,
Yang sakit Engkau sembuhkan. Amin. Yang susah Engkau hiburkan dia Amin. Tuhan. Tuhan berkati setiap umat-umat Tuhan, kerinduan anak-anak-Mu dalam segala hal Tuhan. Apapun juga yang dirindukan, yang digumuli, Tuhan sudah mendengar. Terima kasih Tuhan. Balas berkati umat-umat Tuhan yang sudah menabur apapun itu yang ditabur Tuhan. Baik tenaga, materi, doa-doa, penyembahan-penyembahan di hadapan Tuhan. Tuhan balas berkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar umat-Mu akan kembali tempat masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Amin. Sepanjang hari ini kami ada dalam perlindungan. Amin. Saudaraku, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat-berkat Allah terus mengalir mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Sama-sama kita yang percaya katakan,